Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi, dan kita membahas tentang tema peran dari GAN dan juga Pupan bersama dengan Bang Nunce Marlianto selaku founder Pemuda-Pemudi Penggiat Anti Narkoba Pupan Bengkulu, dan juga ada Ibu Yusnaini selaku Ketua Generasi Anti Narkotika Nasional GAN Provinsi Bengkulu tentunya ya. Kita berbincang lagi dengan dua orang narasumber kita. Nah, kita ke Ibu Yus dulu nih. Kalau tadi ke Bang Nunce tentang yang namanya ini ya, tentang yang namanya kendala untuk menjalankan program kerja. Nah, kalau dari Ibu Yu sendiri selaku Ketua GAN ini sendiri kan pastinya memiliki program-program kerja nih ya kan. Nah, ada kendalanya nggak sih Bu dalam melaksanakan program kerja tersebut gitu? Ya pasti ada lah, karena yang namanya kita bekerja sama dengan orang bukan sendiri ya, jadi berbagai macam etnis yang kita kumpulkan, berbagai macam karakter yang ada di GAN ini, jadi dari usia 20-an sampai ke usia 50 semua ada, jadi karakter itu kan berbeda-beda. Ya. Kendala itulah pasti kadang-kala ada dana mau kegiatan, dananya nggak ada, kita adakan sumbangan dulu, ada yang mau ada yang tidak, jadi kita tetap jalan apa adanya gitu kan. Terus kendala-kendala yang lain sih tidak ada, kadang kita kan ada kekompakan lah, bekerja sama yang baik, karena ibu-ibu banyak di sini ya, jadi mereka banyak yang kreatif juga, ada yang punya inisiatif. Bunda gimana hari ini kita ke panti asuhan yuk misalnya, ayo kita sumbangan aja, sukarela berapa, jadi atau buka bersama, misalkan dibagi dua, buat berbuka bersama dibagi dua untuk anak-anak yatim, itu yang program kita setiap tahun sekali ya, jadi itu di bulan Ramadan. Jadi kendala itu ada yang mau, ada yang tidak, palingan, tetapi saya tidak mengharuskan harus datang semua. Jadi yang bisa saja yang mewakili atau ya, tapi kebanyakan mau ibu-ibu ini. Jadi ibu-ibu ini kan kompak, yang namanya emak-emak kan, jadi mereka senang aja jadi kumpul-kumpul gitu sekali-kali. Jadi ya, kendala tuh ya dikit-dikit ya adalah. Oke, pokoknya kendala itu pasti ada ya Bu pasti ya. ada, Jelas ya. Pokoknya program kerja tetap harus berjalan dengan baik ya. Iya, kadang-kala kan tidak sependapat, misalnya kan tidak seide, tapi yang namanya kan orang banyak kan tetap aja bersatu nama-nama setelah itu ya kan ya. Oke, baik. Nah, ini kan kita tahu bahwa dua organisasi ini bekerja tentang yang namanya narkoba, ruang lingkupnya narkoba. Nah, kolaborasi mungkin sempat atau juga pernah terjadi tentunya. Dari dua kolaborasi apa yang dimaksudkan? Bang Nunce silakan. Ya, kolaborasi ini kadang-kadang kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang katakanlah kita harus kerjasama karena dalam satu situasi yang sama juga. Seperti katakanlah ketika kita mengkampanyekan Hari Anti Narkotika Internasional, bukan kita saja ya Bu, beberapa rekan-rekan lain juga kita bergabung juga dalam satu kesatuan sebagai organisasi yang memang peduli akan mereka menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Atau mungkin kita ketika dari Pupan melakukan kegiatan event, kita melibatkan dari GAN atau mungkin dari organisasi lain untuk terlibat, seperti beberapa minggu kemarin kita melakukan syiar Pemper GN, artinya kita merupakan lomba ceramah kultum, kuliah 7 menit tentang narkoba. Temanya tentang narkoba. Ya, di salah satu mall di Bengkulu, dan GAN kita libatkan dalam kegiatan seperti itu. Oke, baik. Nah, kolaborasi itu berjalan sampai sekarang Ibu atau seperti apa? Ya, masih tetap berjalan dengan baik. Kita kan komunikasi kita baik, kerjasama kita baik dengan BNN itu dari awal terbentuknya GAN. Jadi saya juga karena butuh orang-orang BNN. Kalau saya ada kegiatan, misalnya saya mengadakan sosialisasi mengundang sebanyak 50 atau 100 orang, saya butuh tenaga BNN. Ya, mereka memang udah berpesan. Untuk GAN kalau memang ada kegiatan kita siap tenaga, kita tidak usah dibayar ya itu. Luar biasa. Ya, luar biasa kita kerjasama dengan termasuk Bang Nuce ya, sering saya undang. Dia pasti saya undang untuk pemberian sebagai materi ya, jadi seperti itu. Nah, terus orang BNN dan Bang Nuce juga seperti itu, selalu membutuhkan ya, kita kolaborasi saling membutuhkan lah. Jadi mereka butuh
kita mungkin undangan. Nah, untuk GAN misalnya 25 orang hari ini ada sosialisasinya kita kumpulkan. Ada 25 orang diundang dengan BNN. Misalnya Bang Nuce dari Pupan digabungkan. Atau orang GAN masuk ke Pupan juga bisa. Orang Pupan juga saya gabungkan dengan GAN juga bisa. Jadi karena tujuannya sama, kerjanya sama. Jadi kita selalu musyawarah dengan baik. Ya. Oke, baik. Kita ke Bang Nunce nih. Bang Nunce, setelah melakukan kegiatan program kerja tentunya ya kan, baik penyuluhan ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini ada dampaknya nggak sih setelah program kerja tersebut? Apakah dampak yang dimaksudkan mungkin kebanyakan ini tidak lagi menggunakan narkoba ataupun mengurangi sedikit jumlah penyalahgunaan narkoba di Bengkulu atau seperti apa nih Bang Nunce? Iya, jadi sebenarnya anak muda katakanlah di Bengkulu ini sebenarnya pelakunya itu adalah mereka adalah korban. Korban artinya satu ketidakketahuan mereka tentang dampak dari penyalahgunaan itu sendiri. Artinya apa? Karena yang memang sasaran kita ini adalah anak muda yang artinya terutama Gen Z atau remaja yang memang di umur-umur belasan sampai 20 itu merupakan mereka masih mencari jati diri mereka. Artinya mereka mencari figur, mencari apakah contoh yang menurut mereka itu yang pas di mereka. Nah ini sehingga kadang-kadang ini tadi makanya kita selalu buat role model untuk menjadi seorang yang hebat atau yang berprestasi itu tidak harus menggunakan narkoba. Nah, makanya kita memberikan edukasi kepada mereka dan dampak yang kita berikan. Oh mereka tahu ternyata katakan yang paling gampang itu merokok. Merokok itu nggak bagus bagi yang merokok ataupun orang-orang sekitar. Paling gampang seperti itu atau menggunakan Ibon atau katakanlah TW atau tua katanya atau lagi mungkin obat batuk penyakit. Jadi paling gampang seperti itu kita merubah atau mindset mereka bahwa menggunakan seperti itu benar-benar tidak baik untuk mereka secara kesehatan maupun secara psikis mereka. Oke, tapi kan kalau kita sudah melakukan penyuluhan tersebut tentunya tidak menggunakan narkoba yang dibilang seperti Ibon dan lain sebagainya. Tapi kenapa sampai saat ini itu masih sering kita jumpai gitu atau kata gampangnya ini Bang Nunce itu mudah didapatkan. Itu kenapa sih sebenarnya Bang Nunce? Ya, kalau ini kan tidak hanya menjadi tugas dari organisasi Pupan atau GAN atau dari BNN semua, tapi semua masyarakat pun harus mendukung. Artinya apa? Harus ada regulasi yang jelas. Terus ada etiket juga yang jelas dalam penggunaan. Seperti apa? Contohnya membeli obat batuk. Ternyata obat batuk itu gampang sekali dibeli, padahal aturan dari Menkes atau dari Balai POM ada aturan untuk membeli obat-obat yang katakanlah berlabel biru atau katakanlah bebas terbatas itu harus menggunakan KTP. Ternyata ya gampang sekali mereka membelikannya dan biasanya pun kalau dibeli itu dengan jumlah yang sangat terbatas, ternyata tidak. Artinya kita harus juga memberikan edukasi bagi para penjual. Mungkin ini di ranah-ranahnya BNN atau Balai POM, nggak mungkin Pupan lagi sepertinya. Jadi memang ada step dan memang harus ada katakanlah mitra dari berbagai bidang juga yang harus bergerak serentak seperti itu. Iya, jangan hanya Pupan sendiri yang mungkin bergerak menyuluhkan untuk tidak menggunakan narkoba, tapi narkobanya itu gampang untuk didapatkan gitu ya kan. Baik, nah kita ke Ibu Yus nih. Kalau tadi dari Bang Nunce ini sendiri ya kan tentang yang namanya dampak setelah melakukan program kerjanya sendiri. Nah, GAN ini sendiri seperti apa? Setelah melakukan program kerja, dampak yang terjadi pada masyarakat ini sendiri apa sendiri? Ada hal-hal positif yang ada perubahan, terjadi? Ada perubahan karena kita sering menyampaikan secara langsung kepada orang tua, kan orang tua menyampaikan kepada anaknya, jadi mereka ada dapat dari edukasi bahwa efek narkoba itu sangat berbahaya. Ada rasa takut mereka karena mereka ada yang contoh yang dilihat, misalkan kejadian seperti ini yang setelah penyalahguna akibatnya seperti ini. Jadi dia berpikir seperti ini kalau saya pakai, jadi harus berpikir panjang dulu, jadi diarahkan ke ibadah kan orang tua. Saya sering juga menyampaikan ke orang tua, jangan lengah sesibuk apapun, tolong dong anak-anak jangan sampai lengah walaupun dia di sekolah, dengan siapa aja dia ketemu, dengan bergaul dengan siapa, pulang sekolahnya di mana, atau dia mudah ada perubahan misalnya kan, tidak keluar kamar misalnya, tidak biasanya terjadi maka terjadinya. Itu harus orang tua harus jeli maksudnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu yang biasanya selama ini tidak seperti itu ya terjadinya di situ. Ada sih dampak ada. Jadi karena kita ibu-ibu ya jadi langsung menyampaikan ke anak-anak. Jadi orang tua ini dekat dengan anak yang biasanya ibu ya, jadi
secara langsung mereka ya menghayati apa secara hati nurani, penyampaian ke hati anak-anak ini kadang-kala dia respon ya. Oke. Ya, Berarti kalau ibu-ibu penyampainya cara ngomel-ngomel nggak? Tergantung dia menyesuaikan juga orang tua itu. Lihat karakter anaknya dulu dong, anaknya gimana. Biasanya tidak bisa diomelin. Ini penting belajar karakter. Iya, harus didekati. Kalau dia harus dibujuk misalnya atau diajak jalan dulu, mungkin tidak bisa dia langsung diponis. Ada yang tidak mau seperti itu anak-anak, ada yang tidak mau dia dikasar, harus halus caranya. Ya karena orang tua kan tahu anaknya gimana cara penyampaiannya. Jadi di situ dia nyambungnya gimana gitu kan. Nah, jadi mereka cepat nyampainya harus tahu, kalau orang lain kan tidak tahu anak ini seperti apa itu. Baik, kalau penyampaiannya secara keras berarti masuk atau tidak kalau menurut dari Ibu Yusuf sendiri? Kayaknya tidak ada, karena anak-anak ini rata-rata tidak mau yang dikerasin ya. Nah mereka didekati ya, pendekatan, jadi dibujuk. Lihat dulu situasi yang nyamannya tidak, jangan saat itu waktu dia lagi tidak mood atau lagi emosi kita sampaikan mungkin tidak masuk, nggak respon ya. Jadi lagi nyantai mungkin situasi yang tepat, nah bisa disampaikan seperti itu. Situasi orang dan tua kan kondisinya harus kita tahu ya, dulu ya. kalau orang tua tuh apalagi ibu ya, jadi dia paham dengan kondisi anak-anaknya kan dia tahu. Ya, jadi tidak ada kendala mungkin bagi mereka karena mereka sering ketemu kita lagi ngumpul kan, jadi mereka kan nanya gimana Gan ini gimana ya, terutama saya bilang untuk kita sendiri dulu, nantilah keluar ya, di dalam lingkungan rumah dulu, terus ke lingkungan tetangga. Itu aja dulu saya menceramahkan seperti ini, tapi di dalam rumah belum tahu kan. Betul. Nah, ini yang kendala sebenarnya, tantangan yang diketakuti itu ya seperti itu juga. Oke, baik, kita ke Bang Nunce lagi nih. Kabarnya nih Pupan lagi melakukan penyeleksian nih. Iya. Oke. Dari tanggal berapa atau ada batas waktu tertentu atau seperti apa nih Bang Nunce? Ya, sekarang ini Pupan itu lagi open recruitment ya, oprek untuk generasi ke-8. Artinya dengan tema yang mudah yang bersinar. Yang mudah yang bersinar. Iya, jadi harus pakai skincare dulu nih berarti. Terus lanjutkan. Ya, jadi saat ini kita lagi open recruitment dimulai dari tanggal 20 Maret kemarin sampai 20 Mei nanti pembukaan kita. Jadi diharapkan anak muda Sebungkulu Raya nih harus ikut kita dengan batas umur 16 sampai 23 tahun. 16 sampai 23 tahun. Oke, baik. Itu sih. Jadi dengan bisa nanti kunjungin Instagram official kita di Pupan Bengkulu, di sana nanti ada link pendaftaran secara online pastinya nanti. Oke, baik. Itu dibatasi nggak untuk ininya yang pendaftaran? Untuk pendaftaran itu kita tidak dibatasi jumlahnya, cuma nanti kita akan melakukan seleksi seketat mungkin ya untuk mendapatkan calon penggiat yang memang menurut kacamata kita memang cocok untuk menjadi Pupan Bengkulu. Oke, baik. Kacamata jangan rabun tapi ya. Baik, bercanda. Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.